eh, ditusukkan besi yang berduri ke dalam kapas yang basah, kemudian ditarik. Kapas-kapas itu tertarik semua. Seperti itulah nanti tubuh kita terasa akan tidak tersadari sakit itu. Karena dalam keadaan sedang bergembira atau berbahagia. Sakit memang mati, tapi tidak terasa. Kenapa tidak terasa? Karena dalam keadaan yang sangat berbahagia. Apa yang menyebabkan bahagia? Yaitu tempat yang sudah disiapkan oleh Allah, surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang berbahagia ini, insya Allah yang akan kita kaji adalah tentang berita gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman di saat kematiannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam minggu yang lalu kita telah mengkaji bahwa kematian itu begitu dahsyat, begitu pedih. Sehingga Rasulullah dalam sebuah hadis mengibaratkan pedihnya dan susahnya kematian seperti 300 kali tebasan dengan pedang. Beliau juga pernah bercerita kepada para sahabatnya tentang sekelompok Bani Israel yang berdoa kepada Allah setelah salat untuk dibangkitkan kepada mereka seorang dari kubur agar menceritakan kematian kepada mereka. Tiba-tiba bangkitlah seseorang dari kubur dan mengatakan bahwa dia sudah meninggal selama 70 tahun, tapi rasa sakit kematian itu belum hilang dari orang tersebut. Sehingga orang tersebut tidak mau mengalami kematian sekali lagi. Dan orang tersebut, kata Rasulullah, di antara dua matanya, artinya di dahinya terdapat bekas sujud. Artinya beginilah kematian sangat sakit diderita oleh orang-orang yang juga termasuk orang yang beriman, para jemaah. Maka kita perlu mempersiapkan diri menghadapi kematian yang sakit itu. Caranya dengan melakukan amal saleh, menjauhkan daripada amal-amal yang tidak baik, ya, dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian para jamaah, pada bahagian ini kita akan menggambarkan bagaimana orang-orang yang beriman akan mati. Qala al-faqih, berkata al-faqih, dalam hal ini yang dimaksud Abu Lais Samarkandi, tuba liman razaqahullahu ta'ala fahma wa aiqadahu min sinatil ghaflah wa wafaqahu litafakkuri fi amri khatimatihi. Beruntunglah orang-orang yang dianugerahkan
oleh Allah kepadanya pemahaman dan disadarkan dia daripada kelalaian dan diberikan taufik oleh Allah kepadanya untuk berpikir tentang urusan akhirnya. Fanas'alullaha ta'ala ayyaj'ala khatimatana fi khair wa yaj'ala khatimatana ma'al basyarah. Maka kita memohon kepada Allah supaya Allah jadikan penutup kita dalam kebaikan dan menjadikan penutup kita bersama berita gembira atau kabar yang gembira. Fa innal mu'mina lahu basyaratum minallahi ta'ala inda mautih. Karena seseorang mukmin dia akan mendapatkan kabar gembira dari Allah ketika matinya. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, di mana Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun untuk mereka itu para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, memberikan kabar bahwa jangan kalian takut dan jangan kalian gundah. Wa abshiru, dan berbahagialah kalian bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Jadi para jamaah, di dalam ayat ini Allah menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang mengatakan Rabbnya adalah Allah, maknanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tetap dalam keadaan beriman itu. Mereka ditetapkan oleh Allah ala kalimati sabit, di atas kalimat yang tetap, yaitu kalimah la ilaha illallah. Kemudian setelah mereka beriman, mengakui ketuhanan Allah, beriman kepada Allah, mereka tetap dalam keadaan itu, mereka istiqamah. Tsumastaqamu, kata Allah, mereka istiqamah, yakni addul faraida wa nahu anil maharim. Makna istiqamah di sini ditafsirkan oleh Abu Lais, mereka mengerjakan segala perbuatan fardu, artinya segala bentuk kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dikerjakan, dan mereka melarang daripada segala yang haram. Mereka tinggalkan, mereka cegah diri mereka agar tidak terjerumus ke dalam yang haram. Inilah makna istiqamah. Menurut Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, makna istiqamah yakni istiqamu af'alan kama istiqamu aqwalan, yakni istiqamah mereka itu pada perbuatan sebagaimana mereka istiqamah pada perkataan. Jadi sebagaimana perkataan mereka mengakui Rabb-nya adalah Allah,
perbuatan mereka juga menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang mentuhankan Allah. Jadi ada kesamaan antara perkataan dengan perbuatan. Jadi orang yang punya kesamaan antara perkataan dengan perbuatan. Tidak ada nifak dalam diri mereka. Ini makna istiqamah menurut Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Qala ba'duhum istaqamu ala sunnati wal jamaah. Sebahagian para ulama mengatakan tsumastaqamu itu maknanya mereka orang-orang yang telah mengakui Rabb kami adalah Allah, mereka tetap di atas sunnah dan jamaah. Sunnah yaitu mereka mengikuti ajaran Nabi, sedangkan jamaah maknanya mereka mengikuti ajaran para sahabat Nabi. Sebagaimana Nabi jelaskan, ana wa ashabi alaihi. Sunnah wal jamaah yaitu aku dan para sahabatku di atasnya. Sunnah merujuk kepada Nabi, jamaah merujuk kepada para sahabat Nabi. Yaitu orang yang hidup, yang bersyariat seperti yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ada 3 yang dipaparkan oleh Abu Laits makna istiqamah. Jadi orang-orang yang telah mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah dengan berbagai macam makna tadi, untuk orang tersebut kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun untuk mereka para malaikat. Nah, malaikat ini juga disebut dengan malaikat basyarah, malaikat pembawa berita gembira. Nah, kapan malaikat itu turun? Yaitu indal mauti, ketika kematian. Jadi di saat malaikat maut mau datang mencabut ruh, turun para malaikat basyarah. Apa yang digambarkan oleh malaikat basyarah kepada orang-orang yang beriman dan istiqamah itu? Alla takhafu wa la tahzanu. Yang pertama, malaikat basyarah itu menggambarkan tidak perlu ada rasa takut dan tidak perlu ada rasa gundah. Yakni kata Abu Laits, yaquluna lahum la takhafu ma baina aidikum min amrid dunya. Para malaikat itu berkata kepada orang-orang yang beriman yang istiqamah, jangan kalian takut terhadap apa saja yang ada di hadapan kalian min amrid dunya, daripada perkara dunia. Jadi para jamaah disebutkan bahwa orang-orang yang akan mengalami kematian itu akan dihinggapi rasa takut dan rasa gundah. Takut terhadap urusan dunia yang akan dia tinggalkan. Takut terhadap bagaimana keadaan anak-anak. Terbayang tu hilir danyo yang akan mati kiban anu untuk menyokah hana lilung. Ada yang terbayang bagaimana nanti mereka akan makan apa. Yang mungkin belum punya rumah akan terbayang nanti tinggal di mana mereka. Jadi penuh dengan rasa takut. Sebagaimana kita akan pergi jauh meninggalkan keluarga. Kita takut bagaimana keluarga yang akan kita tinggalkan. Dan akan mengalami rasa gundah terhadap tempat yang akan kita tuju. Kita was-was bagaimana di tempat tersebut. Karena kita belum pernah mendatangi tempat itu. Tanya-tanya berangkat hana tadu lompat tempat yang kata jaknya kiban pugot pumangat puhana mangat hana lom, maka kita merasa was-was.
terhadap tujuan. Orang yang akan meninggal juga merasakan seperti itu. Was-was, gundah terhadap tempat yang dituju. Bagaimana nanti dia di akhirat? Akan seperti apa dia? Bagaimana dia akan nanti di akhirat? Itu yang diwas-was oleh orang yang akan meninggal. Maka orang yang beriman dan istiqamah terhadap imannya tadi diberikan kabar, digambarkan oleh malaikat basyarah ini, tidak perlu ada rasa tersebut. Alla takhafu wa la tahzanu. Tidak perlu ada rasa takut terhadap yang ditinggalkan, dan juga tidak perlu ada rasa was-was atau gundah terhadap tempat yang dituju. Kenapa tidak perlu ada rasa seperti itu? Dalam ayat selanjutnya Allah gambarkan, para malaikat mengatakan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Karena kata malaikat, kami, para malaikat, akan menjadi awliyaukum, pengurus kalian, penjaga kalian, pemelihara kalian fil hayatid dunya, pada kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan pada kehidupan akhirat. Maknanya kehidupan dunia yang kita tinggalkan, anak, cucu, keluarga, harta yang akan kita tinggalkan, tidak perlu kita takuti, dijamin akan diurus, dijaga oleh malaikat. Ada jaminan. Kehidupan akhirat yang akan kita datangi, tidak perlu kita was-was terhadapnya, karena juga dijamin oleh para malaikat, akan dijaga dan diurus kita oleh para malaikat di sana. Jadi kita terjamin di tempat yang kita tinggalkan dan ke tempat yang kita tuju. Terjamin. Maka tidak perlu ada rasa was-was. Dijamin oleh mereka. Ini yang digambarkan pertama. Kemudian gambaran yang kedua di dalam ayat ini yang disampaikan oleh malaikat, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan berbahagialah kalian dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Nah, jadi digambarkan kepada kita surga yang dijanjikan untuk kita, yaitu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa surga itu uiddat lil muttaqin. Rasulullah menyampaikan firman Tuhannya, uiddat lil muttaqin. Jannatul uiddat lil muttaqin. Surga yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi janji Allah itu akan ditunaikan oleh Allah. Maka orang-orang yang bertakwa yang dikatakan di sini Rabb, yang mengakui Rabbnya adalah Allah dan istiqamah, dia di saat kematian itu harus merasa bahagia. Karena apa yang dijanjikan oleh Rabbnya, yaitu Allah, bahwa akan ditunaikan oleh Allah. Dia akan ditempatkan dalam surga. Maka disampaikanlah dalam berbagai bentuk. Ada yang menyampaikan bahwa di saat kematian itu, orang yang beriman dinampakkan kepadanya tempatnya di dalam surga. Kepada oleh Allah, tempat dalam surga. Jadi sudah ada gambaran di mana dia, ke mana dia. Kamu ho muja. Nah, lagi awak travel gambarkan bawa urang drone nanti pekat umrah kana. Nyokuno tajak, kena urang travel umrah pegah. Nah, nyokuno tajak muno tempatnya muno. Jadi karena gambaran orang nak bingung ni. Oh, munara, oh kapah yang mangan. Danya na urang lah yang jangan drone. Kau pegahnya nalung-lung de bayo ni lung ka tereng kuja. Ili malaikat muno nahnu auliyaukum fil hayati dunya fil akhirah. Bayo ni lung ka tereng kuja nyam diku mangat tajak kenan muno yang tang munyo karu tajak tingoh te taworu tajak long pegah.
Jadi dinampakkan. Maka para ulama mengatakan seperti seolah-olah kita menonton layar lebar waktu yang meninggal. Maka orang-orang yang beriman waktu meninggal kepegah menyongong bahasa tanya bahasa Aceh memandang ke langit seperti ini. Karena itu yang dilihat olehnya, tempatnya di dalam surga. Nah, di saat dalam keadaan seperti itu keluarlah ruh. Di saat orang-orang yang beriman melihat keindahan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadanya, keluarlah ruh. Maka keluar ruh yang seharusnya sangat menyakitkan, seperti 300 kali ditebas dengan pedang, atau dikatakan oleh para ulama seperti ditusukkan besi yang berduri ke dalam kapas yang basah, kemudian ditarik. Kapas-kapas itu tertarik semua. Seperti itulah nanti tubuh kita terasa akan tidak tersadari sakit itu. Karena dalam keadaan sedang bergembira atau berbahagia. Sakit memang mati, tapi tidak terasa. Kenapa tidak terasa? Karena dalam keadaan yang sangat berbahagia. Apa yang menyebabkan bahagia? Yaitu tempat yang sudah disiapkan oleh Allah, surga. Maka betul urang mati sakit, tapi orang-orang yang digambarkan oleh Allah mengatakan Rabbnya Allah kemudian istiqamah, mereka tidak menyadari sakit itu. Hana sadar kagelewati sakitnya. Sakitnya, tapi tidak sadar mereka telah melewati sakit tersebut. Seperti tidak sadarnya para wanita Mesir, para jamaah, yang teriris tangannya dengan pisau di saat mengupas buah yang diberikan oleh Zulaikha, karena mereka senang, mereka gembira mengagumi Yusuf yang berjalan di depan mereka. Tengok tenang tat, jaro tu si leju, hana meri sakit jaro. Pakah hana meri sakit jaro yang dengan tu si, tengok tenang tat. Menan ke urang mukmin akan meninggal. Mudah-mudahan tanya bum temeng lengan berajama. Yuqalu al-basyaratu indal mauti ala khamsati aujah. Dikatakan bahwa berita gembira ketika kematian itu ada 5 model, 5 macam. Rupanya tidak sama-sama. Ini menurut tingkat keimanan masing-masing. Ada 5 macam. Awwaluha li ammatil mu'minin. Yang pertama, model berita gembira pertama untuk umum orang mukmin biasa yang tidak istimewa. Yuqalu lahum, model berita gembira untuk orang mukmin biasa, dikatakan kepada mereka, la takhafu ta'bidal azabi, yakni la tabakuna fil azab abadan. Wa yushfa'u lakumul anbiya was salihun wa la tahzanu ala fauti thawab wa abshiru bil jannah, yakni marji'ukum ilal jannah. Kepada orang-orang mukmin biasa yang hidupnya bercampur antara taat dan maksiat, disampaikan berita gembira oleh para malaikat, jangan kalian takut kekal dalam azab. Maknanya apa? Kalian tidak akan kekal selama-lamanya dalam azab. Nanti akan ada para nabi dan orang-orang saleh yang datang memberi bantuan kepada kalian. Dan kalian pun jangan takut bahwa pahala kalian akan dihilangkan atau dikurangi oleh Allah. Dan kalian akan dikembalikan ke dalam surga. Jadi gambarannya, yang pertama, jangan kalian takut bahwa kalian akan kekal dalam azab. Artinya orang-orang mukmin ammah ini mungkin masuk dalam azab. Diperkirakan. Walaupun di saat kematian diberikan berita gembira.
Kenapa? Karena memang kehidupan mereka bercampur antara taat dengan maksiat. Maksiat mereka akan dibalas oleh Allah dengan azab. Tapi karena mereka ini termasuk orang yang beriman, maka mereka tidak kekal dalam azab. Karena Rasulullah mengatakan, "Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman dakhalal jannah." Siapa saja yang dalam hatinya ada sebiji berat biji sawi dari iman, pasti masuk surga, walaupun singgah dulu dalam neraka. Nah, tapi jangan khawatir, tidak akan selamanya dalam neraka, diberikan kabar gembira oleh malaikat. Bayon han tabe roninan. Ote takit ron ngeja. Bayon nyo takit nyo pale mulheu rotu nya kapuli. Nyaleng yang. Bayon han atrip dalam neraka nya kagutut. Terus Nabi dumang ya bi syafaat. Ya, kena num telewut ironu terus Nabi Muhammad dumang ya dulu Nabi syafaat. Oh, deangoh nu Nabi. Ya bi syafaat. Disampaikan kabar gembira. Sedikit terobati katanya, sedikit senang karena kita pada saat itu sangat takut. Kita akan kekal dalam neraka. Jadi sedikit senang. Walaupun susah, itu ujung-ujungnya senang. Artinya kita tahu bahwa sengsara membawa nikmat. Awal sengsara ile damang neraka, tapi ujungnya nikmat. Ujungnya damang surga tit. Tenang orang mukminnya. Nah. Kemudian wasani lil mukhlisin. Sedangkan model berita gembira yang kedua untuk orang-orang yang ikhlas. Yuqalu lahum la takhafu radda a'malikum fa inna a'malikum makbulatun wa la tahzanu ala fautis sawab fa inna lakum sawaba mudha'afan wa la tahzanu ala ma fa'altum ba'da taubah. Model berita gembira yang kedua untuk orang yang ikhlas. Ini sudah termasuk orang khusus. Apa yang disampaikan oleh para malaikat kepada mereka, yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka, jangan kalian takut amal kalian tidak diterima oleh Allah. Jangan kalian takut amal kalian ditolak oleh Allah. Karena amal kalian pasti diterima oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan kalian takut tidak diberikan pahala. Karena kalian akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang ketiga, jangan kalian takut terhadap apapun bentuk kesalahan yang kalian lakukan setelah kalian bertaubat. Artinya setelah bertaubat, kesalahan-kesalahan yang lalu semua dosa itu dihapus oleh Allah Ta'ala. Ini kabar gembira yang diberikan oleh malaikat kepada orang yang ikhlas. Jadi dosanya semua diampuni, ibadahnya atau amalnya diterima, bahkan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Wasalis litaibin. Sedangkan berita gembira yang ketiga, model yang ketiga untuk orang-orang yang bertaubat. Apabila yang meninggal itu orang yang beriman yang istiqamah yang sudah bertaubat. Apa dikatakan? Yuqalu lahum la takhafu min dunubikum fa innaha maghfuratun lakum wa la tahzanu ala fautis thawab ala ma fa'altum ba'da taubah. Jangan kalian takut terhadap dosa-dosa kalian. Jadi berita gembira, para malaikat mengatakan jangan kalian takut terhadap dosa-dosa kalian. Karena sesungguhnya semua dosa kalian itu sudah diampuni untuk kalian. Dosa-dosa yang pernah dibuat beyon leyan, kagep ampun le Allah. Wala tahzanu ala fautis sawab ala ma fa'altum ba'da taubah. Dan jangan kalian takut terhadap tidaknya adanya pahala terhadap apa yang kalian kerjakan setelah bertaubat. Jadi artinya dosa sebelum bertaubat diampuni oleh Allah dengan karena bertaubat. Apa yang dilakukan setelah bertaubat semuanya diberikan pahala oleh Allah. Jangan kalian takut. Itu berita gembira untuk orang yang bertaubat. Warabi'u lizuhadi. Sedangkan berita gembira yang ketiga, yang model keempat adalah untuk orang-orang yang hidup dalam keadaan zuhud. Yang hidup dalam keadaan zuhud. Yuqalu lahum la takhaful hasyra wal hisab wa la tahzanu min nuqsil adhaf wa abshiru bil jannati bila hisabin wala adzabin. Jangan kalian takut akan hasyar dan hisab.
Hasyar apa? Yaitu berkumpul di padang mahsyar, di mahsyar. Jadi dikabarkan kepada mereka, jangan takut terhadap berkumpulnya di padang mahsyar. Berkumpul di padang mahsyar itu mengerikan, tapi jangan ditakuti, kata malaikat. Wal hisab, dan jangan takut terhadap hisab. Dan jangan kalian takut terhadap kurangnya gandaan pahala. Dan berbahagialah kalian dengan surga tanpa dihisab dan tanpa azab. Artinya malaikat menyampaikan kepada orang yang zuhud, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa melalui hisab dan azab. Beda dengan orang umum tadi. Kalau orang umum masuk ke surga tapi melalui azab dulu. Sedangkan orang yang zuhud tanpa melaluinya. Langsung masuk ke surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Yang kelima, wal khamisu lil ulama'il ladzina ya'maluna lil ulama'il ladzina yu'allimuna an-nasa al-khaira wa amilu bi ilmin yuqalu lahum la takhafu min ahwali yaumil qiyamah wa la tahzanu fa innahu yujzikum bima amiltum wa abshiru bil jannati lakum wa limaktadabikum. Berita gembira yang kelima adalah untuk para ulama, di mana mereka adalah orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia dan mengamalkan ilmu yang mereka punya. Apa berita gembira untuk mereka? Malaikat mengatakan, la takhafu min ahwalil qiyamah. Yang pertama, jangan pernah kalian takut terhadap haru-hara kiamat. Baiknya ke kiamat. Wala tahzanu, dan jangan kalian gundah. Fa innahu yujzikum bima amiltum, karena seluruh apa yang kalian kerjakan akan diberikan balasan oleh Allah. Wa abshiru bil jannati lakum, dan berbahagialah kalian dengan surga, dan Allah juga akan memberikan surga untuk orang-orang yang mengikuti kalian. Ini berita gembira untuk orang yang memiliki ilmu. Jadi dapat disimpulkan para jamaah bahwa berita gembira ini beda-beda sesuai dengan kedudukan kita masing-masing. Yang paling kita ingini adalah setiap kematian kita itu nanti mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan adanya berita gembira tersebut, maka kematian itu akan terasa enak, tidak terasa sakit. Yang kedua, kita akan termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah dalam surganya. Wa tuba liman kana akhiru amrihi bil basyarah. Beruntunglah, kata Abu Lais, bagi orang-orang yang akhir daripada urusannya bil basyarah, dengan berita gembira. Fa innama takunul basyaratu liman kana mu'minan muhsinan fi amalih. Karena basyarah tersebut, berita gembira tersebut, hanya untuk orang-orang yang beriman, yang ihsan, yang berbuat baik fi amalihi, dengan amalnya. Jadi berita gembira, kata Abu Lais, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat ihsan dengan amalnya, berbuat baik dengan amalnya. Fatanazzalu alaihil malaikatu fayaqulu lil malaikah man antum. Maka orang yang mendapat berita gembira itu akan turun kepadanya para malaikat, maka mereka akan bertanya kepada malaikat, man antum, siapa kalian? Fama ra'aina ahsana wujuhan wala atyaba rihan minkum. Kami belum pernah melihat orang yang lebih tampan dan yang lebih wangi daripada kalian. Jadi di saat bertanya ke mati, nah dialog dengan malaikat rupanya. Terus malaikatnya tanya, "Thodro ni mandumnya. Hana tom kamu kalon ngetat tampan-tampan ngetat mangat-mangat be lagi dro ni lagi urung dro." Tanyong, lagi tanya urung-urung yang beriman. Fayakulun, maka mereka para malaikat itu berkata, nahnu auliyaukum. Kami ini adalah para pengurus kalian.
Nah, makna auliyaukum yakni hufadatukumul ladzi kunna naktubu a'malakum, yaitu para malaikat yang memelihara kalian, yang kami dulu menulis amal-amal kalian. Rupanya malaikat yang sekarang selalu menyertai kita dengan menulis amal yang kita kerjakan, yang disebut dengan rakibun atidun. Rakib atid atau kiramang katibin. Mereka lah yang datang nanti untuk memberikan kabar gembira. Nah, jadi mereka mengatakan nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah orang-orang yang mengurusi kalian dalam kehidupan dunia dan yang mengurusi kalian nanti pada kehidupan akhirat. Fayambaghi lil akil ayyan tabiha min raqdatil ghaflah. Maka sepantasnya para jemaah untuk orang-orang yang berakal, yang akalnya waras, yang akalnya cerdas, ayyan tabiha, hendaklah dia tersadar min raqdatil ghaflah, daripada tidur yang melalaikan. Arti tidur yang melalaikan, tidur sama dengan kelalaian. Jadi orang yang lalai itu sama dengan orang yang sedang tertidur. Maka hendaknya terbangun dari kelalaian seperti terbangun dari tidur. Jangan terlalu nyenyak tidur. Baik mangathat tengut nubudah. Baik lalo, bangunlah dari kelalaian tersebut. Persiapkan amal mulai dari iman yang benar, iman yang tepat, kemudian implementasi iman tersebut dengan perbuatan, sehingga di saat kematian akan mendapatkan berita gembira. Nah, mungkin inilah para jemaah kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, kalau ada kesempatan kajian, mungkin akan kita fokuskan sedikit kepada fikih siyasah, fikih politik, karena ini akan menghadapi tahun politik. Ya, mungkin gambaran di baju nanya kan, saya pilih mah, walaupun leman jalek, nyoy lu hanam duri jalek mentiropi urino. Ya, mudah-mudahan. Tatuk pengajian dengan kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.